Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman sekalian kembali berjumpa di channel saya Naron 11. Kali ini kita akan membahas soal psikopotensi akuntansi tahun 2021 untuk paket 3 ya. Soalnya adalah perusahaan dagang, metodenya adalah average untuk persediaan. Jadi ini soalnya sudah saya rubah ya, saya revisi sebagian. Nanti silakan dilihat yang saya revisi agar sesuai dengan logika akuntansi, ataupun ada beberapa akun yang salah. Meskipun ini belum sempurna revisinya, jadi nanti kalau teman-teman lihat ada sedikit beda, itu berarti revisi dari saya agar lebih sesuai dengan soal yang kita kerjakan ya kan. Ini beberapa saya kasih warna berbeda. Ini saldo awalnya ya, ada sedikit penyesuaian. Baik teman-teman sekalian, untuk pengerjaan mayop ini, sebelum kita mulai, teman-teman pastikan sudah mempunyai data dulu. Jadi saya sudah menyimpan filenya di sini, nanti silakan di-download di deskripsi ya. Ini adalah daftar yang kita punya, soal yang kita share. Ini daftar akun, supplier, customer ya. Untuk yang persediaan nanti kita buat manual. Silakan sebelum mulai download dulu. Baik, kita mulai masuk ke mayop, kita create. Saya pakai mayop contract versi 19 ya. Silakan download juga yang belum punya aplikasinya. Ini kita mulai UD Buana. Oke, saya kasih keterangan paket 3 ya. Paket 3. Oke. Alamat dan lain-lainnya kita copy dari sini. Oke, kemudian alamat ya, nomor telepon, fax kita isikan seperti ini. Kalau sudah selesai kita klik next. Oke, teman-teman tahunnya adalah 2021. Kemudian last month-nya di sini adalah bulan Desember ya. Kemudian periodenya 12 bulan. Ya, jadi sudah benar 12 bulan. Last month-nya Desember, kemudian awalnya adalah bulan Januari. Tapi conversion-nya di sini kita isi bulan apa? Bulan Desember ya, bukan Januari. Kenapa? Karena di sini transaksinya dimulai pada bulan Desember ya. Melihatnya ke soal, nanti silakan dicek. Di sini soalnya adalah per 30 November saldo awalnya. Berarti nanti transaksinya adalah per 1 Desember ya. Kita klik lanjut. Di tahap ini memastikan infonya sudah tepat, tidak ada yang salah ya. Kalau salah kita back, karena kalau salah di sini sudah nggak bisa dirubah ya. Kalau salah tanggal atau tahun udah nggak bisa dirubah. Ini kaitan dengan periode akuntansi soalnya. Oke, ada 3 pilihan untuk impor akun ya. Kita milih yang kedua nanti, yang kedua, karena yang pertama ini berarti kita pakai yang sudah dikasih mayop. Kalau yang ketiga berarti kita akan buat manual di mayop. Tapi yang kedua kita pilih karena kita akan mengimpor, mengambil data dari yang kita buat. Di sini adalah company file, di sini adalah untuk penyimpanan. Kalau nggak dirubah akan otomatis tersimpan di C, di program mayop ya. Ini saya rubah. Nah, teman-teman nyimpennya itu pastikan di sini ya, di tempat folder kita dimana kita menyimpan file lainnya. Jadi file saya taruh di sini, coba supply dan seterusnya taruh di sini. Nanti mapnya kita taruh sini juga ya, kita lihat. Jadi taruh di tempat yang sama agar apa? Agar nanti ketika kita narik data itu gampang ya. Oke, kita masuk ke sini. Oke, di sini. Oke ya. Di pembahasan ketiga, saya save. Oke, klik next. Oke, ada dua cara, setup asisten sama command center. Nah, saya pilih yang kedua. Kebetulan data saya sedikit, jadi nggak banyak yang kita kerjakan. Kalau yang ini bisa urut ya, step by step. Tapi karena kita yang dibahas sedikit, jadi saya pakai command center. Oke, ini tampilan awal di mayop contract versi 19 edukasi. Ini tadi ya sudah muncul di sini filenya ya. Ini yang MUO ini. Jadi warna merah atau apa tergantung komputernya ya, nggak mesti warna merah. Ini kebetulan karena saya ada aplikasi lain jadi terbaca warna merah. Yang penting di sini adalah
Type filenya adalah MYO. Nah, ini sebelum kita mulai database, ini daftar akun yang sudah ada ya, tapi ini kita nggak pakai. Oke. Nah teman-teman, ini tahapan yang kita kerjakan nanti ini: impor akun, impor customer, dan seterusnya, impor supplier. Kita mulai saja dari sini. Oke, kita mulai dari impor akun. Ini adalah daftar akun yang akan kita impor ya, akan kita impor ke dalam Mayop, termasuk saldo-saldonya. Dan ini semua sudah kita buatkan, yang tadi saya bilang di sini sudah siapkan coanya ya, chart of account-nya. Silahkan di download dulu yang belum, biar gampang. Oke, ketika kita mau mengimpor data, pastikan Excel-nya ditutup ya, jangan dibuka Excel, nanti soalnya bisa bentrok. Oke, kita mulai saja. Impor yang pertama adalah impor daftar akun. Kita klik file, kemudian impor data, kemudian kita pilih account information, kita klik. Oke, yang pertama kita pilih di sini update ya, karena nanti biar nggak double data kalau di impor dua kali, jadi yang sama nggak ditambah gitu kan. Nah, langsung ke sini ya, ke COA. Kita pilih COA. Nomor akun kita pilih nomor akun, nama akun, tipe balance ke balance ya, tipe akun ke tipe akun. Nah, pastikan di sini sudah tepat dengan yang di sebelah impor file ya, nggak ada yang salah. Kita impor. Oke ya, sudah terimpor ada 37. Kita oke dulu ya, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Kita cek dulu di sini apakah sudah balance. Oke, sudah ya, sudah balance ya. Ini per 1 Desember 2021. Oke, sesuai yang di sini sudah sama angkanya ya. Kita oke. Kemudian teman-teman, setelah kita impor akun, kita akan impor customer ya. Kita impor customer. Datanya mana customernya? Ini dia, customer, supplier. Oke ya, sudah kita siapkan juga. Ini dia supplier, customer, tinggal kita impor. Kita mulai ke file, impor data, kemudian pilih yang card, customer card dulu. Oke, kemudian sudah update, kita continue, kita pilih yang customer. Oke, kita mapping, samakan kode ke card ID, nama ke last name yang ada capingnya ini, alamat kita trace line 1, telepon kita isi teleponnya. Oke, saldonya nggak kita pakai ya, nanti kita akan masukkan ke manual. Kita impor. Oke, ada 4 ya, ada 4 seperti ini, sudah sama. Berikutnya kita impor daftar supplier. Daftar supplier. Oke, ini dia. Oke, sudah update ya. Kalau belum update, ini kita ganti update dulu. Jadi yang tengah kita pilih ya kalau belum ya. Continue, langsung kita pilih supplier. Kode, nama, alamat, kota, city ya. Teleponnya kita isi ke sini, phone 1. Kita impor. Oke, ada 3 supplier sudah terimpor berhasil. Oke, ini adalah impor supplier. Ini kalau mau dicek, ini hasilnya seperti ini ya. Ini all ya, ini dipisah customer, supplier. Nanti juga ada employee, kita masukkan manual belakangan ya. Oke, kemudian setelah impor customer sudah, kita akan men-setting link account dan pajak. Oke, kita setting link account dan pajak. Oke, caranya kita close dulu. Kita pilih setup, kemudian balance link account and bank account. Oke, yang tengah kita ganti dengan cash in bank. Oke, kita pilih yes ya. Ya, nanti kita oke. Kemudian yang
kedua kita pilih setup, kemudian link account dan sales account. Yang atas kita ganti dengan account receivable, yang bawah kita ganti dengan cash in bank. Nah, di sini ada keterangan I charge freight on sales, biaya angkut, pembelian, penjualan dan seterusnya, diskon. Diskonnya di sini nggak ada, kita cek dulu di soal ya. Jadi teman-teman silahkan cek soal. Nah, di sini untuk penjualan keterangannya adalah selain kena pajak, transport pembelian oleh pembeli ya. Jadi kita nggak isi. Preminya net 30, jadi nggak ada diskon. Kemudian dendanya 1% dari piutang penjualan. Nah, di sini ada denda, tetapi kalau kita melihat di daftar akunnya ini nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada pendapatan denda keterlambatan. Harusnya ke di sini nih nggak ada, maka di sini kita nggak isi dulu ya untuk yang checklist ini karena nggak ada soal di sini. Walaupun ada ketentuan denda, tapi nanti kita isi belakangan. Misalkan ada denda di transaksi ya kan, saya cek sih nggak ada. Kita oke dulu. Yang ketiga kita link account untuk purchase ya. Purchase-nya atasnya kita pilih account payable, yang bawah kita ganti dengan cash in bank. Oke ya, sama dengan tadi kita cek dulu di kebijakan pembelian di sini dia. Oke ya. Nah, ini juga sama. Di sini ada keterlambatan pembayaran, harusnya didenda 1%, tapi di dalam soal di sini nggak disediakan akunnya ya. Dan saya cek juga di transaksi juga nggak ada denda sama sekali. Jadi mungkin ini belum diedit sama si pembuat soal. Jadi untuk yang sini sementara kita nggak usah diisi dulu. Kemudian yang ini kita isi ya. Di sini ada akunnya, jadi kita isi ini. I pay freight on purchase. Kita isi freight paid. Oke. Ini aja yang kita isi, yang lainnya nggak diisi. Nah, teman-teman, sebenarnya ada satu lagi setup link account ya, yaitu payroll. Kita klik juga, meskipun kita nggak gunakan menu payroll ya, karena payroll untuk penggajian dan di soal ini nggak dipakai, nggak ada menu penggajian khusus, kita nggak pakai. Tapi kita isi aja biar nanti akunnya bisa kita hapus yang kita gunakan. Ini kita kasih bank semuanya. Tapi ini nggak ngaruh ya teman-teman ya, nggak ngaruh ke dalam hasil soal kita, karena tadi saya bilang kita tidak menggunakan menu payroll ya, tapi kita kerja aja sesuai dengan yang punya kita ya sudah ya. Ini juga kita ganti ke yang punya kita juga. Oke, kita oke, selesai untuk yang link account. Kemudian kita setting pajak. Oke, pajak kita setting dulu ya. Pajaknya ada dua, ada satu ya, PPN, pajak pertambahan nilai, baik untuk beli ataupun menjual ya, pembelian, penjualan, semua kena PPN. Nah, teman-teman, kita mulai setting pajak. Klik list ya, list, kemudian tax code. Kemudian ini ada beberapa jenis pajak yang versi Australia punya, karena ini dari Australia mayupnya. Kita akan sisakan dua saja, yaitu kita pakai yang NT sama yang ini, sama yang GST ya. Lain ini kita hapus karena nggak kita pakai. Edit, delete. Oke, klik edit, delete. Oke, kita delete juga. Nah, kemudian tersisa dua, yang ini kita klik dulu, kita edit ya, namanya PPN ya, pajak pertambahan nilai. Oke, tarifnya 10%. Kemudian untuk yang link account untuk yang collected berarti outcome ya. Jadi kalau kita ngejual, kita
kita mengumpulkan pajak penjualan, kalau keluar, kemudian kalau masuk kita ganti pen income ya. Kemarin pada tutorial yang P2 itu akunnya yang income belum sempat kita rubah, tapi ini yang ini udah bener ya. Kita close dulu. Oke, selesai ya link pajak. Tahap berikutnya adalah setelah link pajak kita setting dan input saldo customer dan supplier. Oke, kita setting saldo. Oke, setup balance ya. Sorry, setting dulu ding, maaf ya. Setting dulu card file. Nah, kita akan setting dulu untuk yang ini. Oke ya. Ini dia datanya. Ini ya. Kita akan setting dulu. Dimulai dari customer, kita klik customer digital elect. Kita ganti settingannya ke seperti di sini. Kita sudah benar di sini sudah. Kita langsung ke selling detail. Di sini kita ganti item karena penjualan barang dagangan, kemudian income-nya ke sales ya. Kemudian in a given of days karena termnya 30 hari ya. Oke. Pajak sudah. Oke. Kemudian di sini ada keterangan discount for requirement. Kita cek di kebijakan tadi untuk yang penjualan. Penjualannya di sini ada keterangan keterlambatan 1%. Ya, nih di sini kita isi saja 1% ya, tapi ini per bulan, di sini sih nggak dijelaskan ya, kita anggap seperti itu. Kemudian kita oke, kita cek dulu di sini udah ya, ini sudah, kita oke. Yang kedua JPLX kita ganti sama kayak tadi ya, kita ganti yang item, di sini kita ganti yang sales. Di sini kita ganti a given of days, kita isi 30 ya. Ini satu juga karena di sini denda itu adalah untuk keseluruhan ya. Kita oke. Maju LX kita ganti juga ke item. Kemudian sales di sini kita ganti a given of days, kita isi 30 hari. Ini juga 1% ya kalau ada. Oke, kita oke. Gelas panen LX sama ya. Kita ganti ke item. Di sini kita pilih sales. Kemudian a given of days ya. Oke, kita oke. Untuk yang customer selesai, kita setting yang supplier sekarang. Suppliernya di sini juga ada denda 1% ya. Kalau telat kita isi dulu, tapi ini nggak masuk ke ini bagi si penjual ya, bagi kita kan seperti itu. Kita FAO dulu, kita isi. Langsung ke buying detail. Di sini kita ganti dengan item. Ini kita elaborate saja. Di sini kita pilih in a given of days. Kita isi juga 30 hari. Oke, kemudian kita oke. Pajaknya sudah tadi ya. Kemudian Margonda. Ini item. Di sini a given of days. Kita oke. Yang terakhir Sahabat Jaya. Di sini kita pilih item. Di sini kita pilih a given of days. Oke, kita oke. Kita close. Nah, berikutnya setelah kita men-setting, kita masukkan input saldo customer dan supplier. Oke ya. Saldonya manakah dia? Saldonya ini. Saldonya kita lihat, saldonya ini. Nah, ini dia saldonya ya. Saldo ini kita masukkan ke dalam transaksi ya, ke dalam saldo awal. Oke. Kita mulai saja. Kita masuk ke setup balance, kemudian customer balance.
Yang pertama kita mulai dari JBLX, kita add cell, kita enter di tab, kemudian di sini kita isi invoice-nya adalah F1211 Oke. Tanggalnya adalah tanggal 25/11/2021. Nah, teman-teman, kalau muncul seperti ini kita oke saja. Ini kenapa? Karena ini Mayop tutorial ini saya kerjakan di bulan Maret tahun 2021. Sedangkan di soalnya adalah masih nanti bulan November Desember ya. Jadi masih ada selisih sekitar 8 bulan lagi ya, atau 9 bulan lagi. Jadi maknanya Mayop disuruh memasukkan data yang masih belum terjadi, masih lama gitu kan. Nah, maka di sini ada warning kaitan dengan data tadi. Oke. Sebenarnya nggak boleh ya. Ini karena untuk soal pembelajaran, tapi nanti kalau teman-teman masukkan melihat video ini saya ini di tahun 2022 ya nggak mungkin seperti itu. Oke ya. Kita record, ini kita isi dulu 34.100.000 rupiah. Ini kita ganti NT karena angka 34 ini sudah termasuk pajak. Kita record ya. Oke, yang kedua adalah digital LX. Digital LX, kita add cell, kita enter. Invoice-nya kita pilih yang ini. Oke, tanggalnya tinggal kita rubah menjadi tanggal 29. Di sini totalnya adalah 28.600.000 rupiah. Ya, ini kita jadikan NT saja. Kita record, kita oke. Yang ketiga adalah maju LX, kita add cell, kita enter. Ini F11 10. Oke. Kemudian jumlahnya adalah maju LX, itu jumlahnya ini ya, 19.800.000 rupiah. Kita ganti di sini jadi NT. Setelah itu kita record. Yang terakhir adalah ini ya, panen LX. Kita add cell, saldonya 3.300.000 rupiah. Invoice-nya ini. Tanggalnya adalah tanggal 24. Nilainya 3.300.000. Kita record. Oke, sudah ada keterangan congratulations ya, selamat ya, sudah balance untuk yang customer. Berikutnya kita masuk ke balance untuk yang supplier. Oke, yang pertama adalah Sahabat Jaya. Sahabat Jaya, kita klik Sahabat Jaya, terus kita add purchase, kita enter di keyboard. Sahabat Jaya nomor buktinya adalah ini ya. Tanggalnya tanggal 23 bulan 11 2021. Oke. Di sini jumlahnya adalah 23.100.000 ya, rupiah. Ini kita ganti ke NT. Kita record. Oke, yang kedua adalah untuk FA Makmur. Kita add purchase, kita enter. Tanggalnya adalah 20 ya, 20 bulan 11. Di sini jumlahnya adalah 17.600.000 rupiah. Oke, kita oke. Yang ketiga adalah untuk Margonda. Margonda
Di sini kita enter ya. Tanggalnya adalah tanggal 28 bulan 11 2021 ya. Kemudian saldonya adalah berapa nih? 28.600.000 rupiah. 28.600.000 rupiah. Ini kita ganti NT. Aduh, sorry. Ini tadi kelewatan ya. Nomor buktinya belum kita masukkan. Sorry, Margonda, kita cek lagi Margonda. Tadi buktinya kelewatan. Nah, ini dia. FK 12 211. Tadi Makmur tadi udah masuk belum ya? Sorry, kita cek Makmur dulu, udah balance ini. Kita cek yang Makmur, takut kelewatan saya. Oh, nomor buktinya belum kita masukkan. Maaf ya, belum kita masukkan. Oke, kita oke. Oke, sudah balance ya. Kita oke dulu. Kita close. Ini kalau balance ini 0 ya. Oke, setelah kita masukkan customer sudah, supplier sudah, kita akan membuat data barang dan input saldonya. Oke, let's go. Data barangnya ini persediaannya ya, ada 36 unit. Kita mulai dari sini inventory, kemudian item list, kemudian kita pilih new ya, new. Item numbernya ini kita pilih HPP ini, HPP 12 ini. Oke. Kemudian namanya HP Pavilion, kita enter ya. Taruh di sini. Oke. Kita belinya pakai harga pokok. Kita jual inventory ya, ulang lagi. Ini kemudian kita klik sales, kemudian inventory kita masuk ke merchandise inventory. Oke, sudah ya. Kemudian buying detail kita klik juga. Harga belinya ini berarti 16 juta ya. Oke, pajaknya kita isi PPN. Selling detail juga sama. Ini harga jualnya di sini sih nggak ada, tapi nanti di sini ada, soalnya kita cek ya di bawah itu ada harga jual, ini dia 16.200.000 ya. Sorry, 18 juta ya. Kalau yang ini 14 juta. Oke, jadi kita masukkan juga di sini harga jualnya 18 juta. Nanti kalau pas transaksi ada perbedaan berubah ya tinggal diganti aja. Pajaknya juga kena PPN ya. Oke, selesai. Kita oke dulu. Kemudian kita klik new lagi. Yang kedua adalah DL strip 15. Enter, namanya adalah Dell Inspiron. Ini kita beli, kita juga jual, dan kita juga menyimpan ya. Kita klik yang buying detail dulu. Harga belinya adalah 12.500.000 ya standarnya. Terus sellingnya tadi 14 juta standarnya. Oke. Ada 2 barang saja, kita oke. Nah, kalau yang muncul seperti ini masalah spelling ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, boleh cancel, boleh ignore ya. Tindakan ini tidak membatalkan record, tetap ke record ya. Nah, sudah ke record kan, jadi tidak membatalkan record, hanya dia masalah spelling, kita abaikan saja. Jadi ignore itu diabaikan. Oke. Berikutnya sebelum kita masuk ke sini ya, ke company data auditor, kita mau rapikan dulu akunnya. Klik account. Kita akan gunakan akun-akun yang kita gunakan, akan kita hapus ya. Ini kan punya bawaan ini nggak kita pakai, ini kita delete saja. Nanti biar pas transaksi nggak muncul gitu kan. Kemudian ini juga nggak kita pakai ya. Sebenarnya nggak ngaruh ke laporan keuangan juga, cuman biar rapi
akun-akun yang enggak kita gunakan, yang bukan punya kita, ini kita delete biar rapi ya. Oke, sudah. Terus liability-nya juga ini kita hapus. Kita sudah punya akun sendiri yang ini. Sudah ya. Liability dan sudah. Oke. Kemudian di sini kita hapus juga. Sekali lagi ini nggak wajib dikerjakan dan nggak ngaruh ke laporan keuangan, hanya untuk kerapian akun dan nanti pas transaksi biar nggak muncul gitu kan. Oke, kita close. Nah, setelah kita masukkan ini ya, kita masukkan ke sini ya, input saldonya kita masukkan dulu. Jadi inventory, kemudian count inventory kita klik. Di sini yang del kita isi 16 ya, yang HPP kita isi 20. Kita tap sampai terisi semua, kemudian klik adjust inventory. Kita pilih default account-nya adalah ke merchandise inventory, kita klik. Setelah itu kita pilih continue, langsung link ke opening balance ya. Untuk kita buat jurnal ini kita pilih tanggal 1/12/2021 ya, karena saldo awal. Nah, di sini harganya kita isikan untuk yang del itu 12.500 ya. Terus yang HPP itu 16 juta. Oke ya, kita tap. Nah, kalau sudah kita record, nanti muncul di jurnal yang pertama. Oke ya, selesai. Nah, setelah kita input berarti tahapan kita ini selesai ya. Sekarang kita ngecek yang terakhir, kita audit data kita, apakah ada yang kurang tepat. Kita pilih account, kemudian company data auditor, kita klik next lagi. Nah, tadi udah saya ganti di sini teman-teman. Kalau belum berubah silahkan dicek ke 1 November sampai ke 31 Desember. Untuk apa? Untuk mengecek review antara bulan ini ke sini ya, takut ada yang salah sebelum kita mulai transaksi. Oke, kita run review. Oke, sudah. Kalau sudah checklist semua berarti sudah benar datanya. Kita next, run review lagi, kita finish. Oke. Kemudian kita klik no biar nggak usah di print. Nah, alhamdulillah selesai untuk database yang pertama. Database ini yang bukan pertama, cuma satu ya. Database selesai. Sekarang kita mulai ke soal yang pertama. Ini dia. Dibayarkan kepada karyawan UD Buana Jakarta. Oke, kita masuk ke banking, kemudian spend money. Di sini kita ganti ke cash in bank. Oke, nomor ceknya adalah kita pakai nomor bukti BKK 12/1. Tanggalnya adalah 1 Desember 12/2021. Oke, sekali lagi kalau muncul kayak gini ya, jadi karena kita ngerjakan di bulan Maret, sementara soalnya masih nanti bulan Desember ya. Kita oke saja. Jumlahnya adalah 2.500.000 rupiah. Ini gaji bulan November. Oke, teman-teman, ini sebelum kita lanjut, ini klik dulu penerimanya. Di sini kalau di Mayop versi 19 ini harus ada setiap pengeluaran pakai kas bank harus dituliskan siapa yang menerima gitu kan. Nah, ini kan karyawan, maka kita klik dulu, saya ulang lagi. Kita klik dulu di sini. Oke. Oke, jadi kita buat new. Di sini kita pilih tipenya adalah employee ya. Kita ketik karyawan. Nah, oke cukup. Kita oke saja. Kita pilih karyawan. Ini dia. Kurang A ya. Nah, di sini masuknya ke apa namanya?
utang beban, mana utang beban? Utang beban expense payable karena gaji bulan November. Oke, kalau mau cek silakan tekan tombol Ctrl L di keyboardnya, hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah kita record. Nah, yang kedua adalah voucher kas kecil ya. Di sini kita pilih dulu petty cash. Kalau petty cash nggak perlu buat kartu yang bayar siapa, kepada siapanya nggak usah. Kita isi fee 12/1, tanggalnya adalah tanggal 2, jumlahnya 675.000 rupiah. Ini keterangannya brosur iklan, itu aja. Brosur iklan, kita cari advertising expense ya. Oke, sudah 675. Selanjutnya kita record. Oke ya, tanggal sudah benar. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah transaksi penerimaan kas dari JPLX. Kita cancel dulu. Berarti masuk ke menu sales, kemudian receive payment. Oke, kita pilih, ini sudah cash in bank, kita pilih namanya JBLX. Oke ya, ID nya kita ganti BKM 12/1, terus tanggalnya 3/12/2021. Jumlahnya diterima 34.100.000 rupiah. Kita tap atau enter, tap. Oke, muncul di sini sudah applied. Di sini sudah 0 ya, jadi sudah balance. Setelah itu kita tinggal record. Oke, kita close, cancel. Dokumen keempat. Oke, berikutnya dokumen transaksi keempat ya, kantor PLN, biaya listrik. Kita masuk ke banking, kemudian spend money. Kita pilih di sini adalah petty cash ya, petty cash. Kemudian di sini kita isi fee 12/2, tanggalnya tanggal 4/12/2021, isinya 975 ya. Di sini ini katanya nggak perlu kita isi karena kas kecil ya. Di sini listrik telepon November. Oke, sama, masuk ke expense payable. Oke, sudah, kita record. Nah, teman-teman kalau mau cek jurnalnya kayak apa, oke, kita bisa klik di sini ya. Nah, di sini tanggalnya pastikan sudah disesuaikan. Silakan kalau mau dicek semuanya. Jadi kalau nanti yang kelewatan langsung ketahuan di sini. Oke ya. Di sini. Oke, tanggal berapa nih? Tanggal 6, dokumen transaksi kelima. Oh ya, yang mau subscribe jangan lupa ya, subscribe dulu. Terima kasih. Tanggal 6 adalah transaksi penjualan nih, penjualan kepada Digital LX. Kita masuk ke menu sales, enter sales ya. Oke. Ini dulu kita rubah ya. Kalau masih begini ya, kalau masih begini silakan dirubah dulu di sini layout. Kita ganti ke item. Meskipun tadi udah kita ganti, ternyata belum berubah. Kita oke, menjadi item ya. Kita pilih ke Digital LX. Nah, teman-teman yang penting lagi nih, ini teks inklusifnya ini kita buang dulu checklistnya. Kenapa? Karena nanti pajaknya dihitung di sini ya, jadi belum termasuk pajak, artinya angka di sini akan dipisahkan dengan pajaknya.
Invoice-nya nomornya adalah F12 1 ya. Tanggalnya tanggal 6 bulan 12 2021. Oke, PO-nya 121. Ini 9 unit HPP di tab ya. Harganya 18 juta, kemudian tab. Di sini 7 unit kita tab. Delnya harganya 14 juta rupiah. Oke ya. Totalnya di sini adalah 286 juta rupiah ya, sudah sama dengan visual. Oke, teman-teman. Iya, sudah benar ya, syaratnya sudah seperti ini. Ini sudah kita hilangkan. Oke, kita record. Nah, kalau muncul seperti ini nggak usah khawatir, ini spelling, ngecek spelling doang. Jadi kita ignore saja, cancel juga boleh, tapi saya pilih ignore all. Nah, ini record ya, jadi dia tidak membatalkan record ya. Sekali lagi, tidak membatalkan record, dia hanya pengecekan kata-kata spelling menurut bahasa mereka gitu kan. Jadi kalau agak aneh dia cek sama dia. Kemudian transaksi yang keenam adalah pengeluaran cash untuk bayar utang ke Margonda. Kita masuk ke purchase, kemudian pay bill. Pay bill ya, bener ya. Pay bill-nya kita pilih ke Margonda. Nah, ini nomor buktinya adalah BKK 122. Tanggalnya tanggal 6 bulan 12 2021. 28.600.000 rupiah ya. Kita tab atau di enter teman-teman, di enter atau di tab ya. Di sini isi dulu apply 28 ya, kalau nggak isi 28.600 rupiah. Oke, kita tab sampai out of balance-nya 0. Oke ya, sudah sesuai dengan di soal teman-teman. Kalau sudah, kita record. Oke, kita close, kita cancel. Dokumen berikutnya adalah ketujuh. Ini transaksinya adalah ada retur ya. Jadi yang barang yang tadi kita jual kepada Digital Elect ini dikembalikan 3 unit. Oke, kita masuk ke ke sales lagi, enter sales, terus kita pilih nama company-nya Digital Elect. Oke, kita isi invoice-nya adalah NK 12.1, tanggalnya 7 Desember. Oke, PO-nya nggak ada ya. Terus di sini kita negatif ya, kita min atau negatif 2. Tulisin yang 2 adalah HP Pavilion. Oke, 16 juga ya. Nah, kemudian barang yang kedua adalah negatif 1 untuk yang Dell. Oke ya. Nah, teman-teman, sebelum kita proses berikutnya, di sini kita klik dulu warna panahnya. Kita ganti yang tengah ini menjadi sales return ya. Sekali lagi, kita yang tengah kita ganti menjadi sales return. Nanti akan kita ubah ke semula. Yang Dell juga sama, kita ubah yang tengah doang. Nah, setelah itu nanti kita kembalikan ke semula setelah transaksi di record. Oke, sudah kita rubah. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini kita cek dulu sudah 55 juta rupiah ya, sudah sama. Oke, kita record. Nah, setelah di record, kita masuk ke register ini. Register kita klik. Di sini tanggalnya pastikan sudah tepat, karena saya di Desember, ini Desember ya, biar ringnya jelas. Kita enter. Oke, kita pilih yang return and credit. Di sini sudah muncul yang tadi itu ya. Kita klik
kita apply to sell. Oke, tanggalnya adalah tanggal berapa itu, tanggal 7 ya, 12/2021. Oke, kita klik di sini. Berapa nilainya itu, 55 ya. Sorry yang sini yang bawah. Oke, yang 55 yang bawah ya, sorry. 55 juta rupiah kita record. Oke, kita close, kita cancel. Nah, kembali ke sini lagi ke inventory, kita klik inventory, item list. Ini yang tadi settingan kita rubah lagi ke semula. Oke, jangan lupa ini ya, kita oke. Yang HP kita ganti juga ke sales. Oke, dokumen ke-7 selesai. Sekarang kita dokumen ke-8, ada pengeluaran kas kecil. Ini kas kecil dulu dari tadi. Banking spend money. Di sini kita ganti petty cash. Nomornya berapa? V123. Oke, tanggalnya 9/12/2021. Terus tanggalnya sudah, jumlahnya adalah 900.000 ya. Di sini namanya apa nih? Pembelian perlengkapan. Oke, namanya store supplies. Store supplies di mana ya? Aduh, Allahumma sholli ala. Store supplies di atas. Ini dia. Oke, sudah. Kalau sudah, kita pastikan ini petty cash, tanggal benar ya. Ini benar, sudah kita record. Oke, dokumen transaksi ke-9 ya, adalah bukti pengeluaran kas, bayar utang kepada Sahabat Jaya. Kita masuk ke purchase, kemudian pay bill. Di sini kita ganti ke Sahabat Jaya ya. Ceknya nomornya adalah BKK 12/3. Oke, tanggal 9/12/2021. Jumlahnya adalah 23.100.000 rupiah. Kita klik di sini. Nah, sudah. Tanggal sudah benar, tanggal 9, bukti sudah benar, jumlah sudah benar ya, sudah 0 di sini. Kita record, kita cancel. Oke, kalau mau cek kayak tadi lagi, silakan untuk sambil ngecek, siapa tahu ada yang kelewatan atau salah tanggal, jadi segera diedit. Dokumen berikutnya, dokumen ke-10 adalah transaksi pembelian ke Margonda ya. Ini buktinya dari Margonda. Kita masuk ke purchase, enter purchase, terus kita pilih Margonda. Pastikan di sini kita buang dulu checklistnya, klik ya. Sekali lagi karena dia nanti dihitung di sini. Jadi ada dua, dipisahkan ya. Jadi nggak digabung, nggak termasuk pajak ini. Kemudian PO-nya nomor 14A. Terus tanggalnya tanggal 10 bulan Desember 2021. Kita oke saja. Nomor fakturnya F05. Ini kita beli 11 unit. Barangnya namanya HPP. Harga belinya ini 16 juta ya. Oke, yang kedua kita enter atau kita tap. Ini 10 unit Dell Inspiron. Harganya 12.500 rupiah. Totalnya 331.100.000 rupiah. Ini sama ya, sudah sama, ini sudah tanggal benar, sudah kita unchecklist. Kita record,
Ini masalah spelling, kita ignore saja. Nah, di sini ada keterangan kita suruh pakai pajak versi Mayop yang di negara sana ya, 45 46,5. Kita klik no. Sudah klik ya, kita cancel. Jadi karena kita Indonesia beda dengan di Australia. Kemudian tanggal 11, dokumen 11. Dokumen yang ke-11 adalah transaksi nota debit ya. Jadi yang tadi kita belikan dari Margonda ini kita kembalikan ada 3. Ya, caranya sama, kita ke purchase, enter purchase. Kita klik di sini Margonda. Kita pilih negatif 1 ya. Sorry, negatif 1. Nama barangnya adalah HPP Pavilion 16 juta. Yang kedua barangnya adalah minus 2, yaitu untuk Dell Inspiron 12.500.000 rupiah ya. Totalnya adalah 45.100. Oke. Ini kita record ya. Tanggalnya sudah benar. Ini nomornya kok jadi lupa, NK 01 ya. Terus sorry, NK 1. Kita record. Ini tadi masalah spelling ya, kita ignore saja, nggak ganggu ini. Oke, setelah itu masuk ke register lagi kayak tadi. Tanggalnya kita benerin dulu. Masaknya kan. Kita pilih return and debit. Nah, tadi ini ya. Oke, kalau sudah ini kita apply to purchase. Ini tanggalnya adalah tanggal 10 bulan 12 2021. Oke, kita tap di sini, kita klik amountnya adalah 45.100. Oke, tap lagi ya sampai sini no. Oke, tanggal sudah benar. Kita record, kita close, kita cancel. Berikutnya dokumen ke-12 Digital Alex ya. Digital Alex, jadi kita ada penerimaan kas dari Digital Alex ya. Kita masuk ke menu sales, terus receive payment. Kita pilih namanya adalah Digital Alex BKM 12 strip 3. Oke, tanggalnya tanggal 12 bulan 12 2021. Oke, di sini diterimanya adalah 180 juta ya, 400.000 rupiah. Oke, karena tidak ada retur. Ini kita ganti 180 juta 400.000 rupiah. Oke, sudah ya. Tanggal sudah benar, bukti sudah benar, jumlah sudah benar. Jadi teman-teman harus sering dicek ya. Setelah itu kita record. Oke, kita cancel. Berikutnya adalah dokumen transaksi ke-13, penjualan tunai. Kita masih ke sales, enter sales. Di sini kita pilih yang tunai karena belum ada ya, jadi kita bikin baru. Dari sini klik, terus pilih new customer, kita kasih nama penjualan tunai. Oke, terus di sini kita pilih penjualan tunai. Ini checklist sudah hilang. Nomor invoice-nya adalah nomor invoice-nya itu KN ya, KN 01. Ini 13 12 2021.
yang di apa ini, 7 unit, tap pavilion, harganya 18 juta sudah. Barang yang kedua 8 unit, kita tap LS Viron 14.500.000. Oke, totalnya adalah 266.200.000 rupiah. Ini untuk penjualan tunai. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini karena tunai, kita isi di sini nih sejumlah yang kita jual 266.200.000 rupiah. Oke, sehingga balance-nya 0, aku sudah kebayar. Oke, kalau sudah, ini belum kita isi, maaf. Ini PO-nya adalah 122. Ini kita record ya, tanggal sudah benar. Ini spelling saja kita oke. Gak ngaruh ke transaksi, sudah record sama dia. Kita cancel. Nah, sekarang kita cek jurnalnya kalau mau cek tadi. Untuk cek pelan-pelan ya. Ini hasil penjualan tunai seperti ini akunnya. Oke, terus dokumen ke-14. Dokumen 14 adalah penerimaan cash dari Digital Alex. Masuk ke sales, receive payment, kita pilih yang Digital Alex ya. ID-nya BKM 12/4. Oke, tanggalnya tanggal 14 bulan 12 2021. Oke. Amount-nya 28.600 ya. Rupiah. Kita klik di sini. Oke, sudah balance ya. Tanggal 14 bulan Desember 2021. Kita record. Cancel. Baik, dokumen ke-14 ini adalah penerimaan piutang ya. Dokumen 15 ada transaksi apa nih? Ya, coba dicek di sini. Kalau ada yang belum record atau kelebihan ya. Bayar ke kas negara yaitu berupa tentang pajak ya bulan kemarin. Kita pilih menu banking, kemudian spend money, terus ini kita ganti dengan PTE cash in bank, terus di sini kita isi BKK 12/4 ya, tanggalnya tanggal 15 bulan 12 2021. Jumlahnya adalah 1.500.000 rupiah ya. Keterangannya adalah pembayaran PPN untuk bulan November. Kita pilih yang hutang PPN. Ini PPN payable. Oke, sudah ya. Tanggal sudah, nomor bukti sudah. Setelah itu kita, oh ini belum ya, ini kartunya kita isi dulu karena pakai cash in bank. Kita bikin baru ya, namanya langsung ke Dirjen Pajak ya, Dirjen Pajak ya. Ini masih diganti, ini sebenarnya sih nggak ngaruh ya, ini Dirjen Pajak. Kita oke. Dirjen Pajak. Oke. 1.500.000 rupiah. Kita ikut. Dokumen yang ke-16 adalah penjualan kepada JPLX. Sales, enter sales,
Terus kita pilih di sini adalah kepada JBLX. Invoice nya nomornya adalah F12 2, tanggalnya 18 bulan 12 2021. Oke. Nomor PO nya 123. Kemudian di sini 6 ya, 6 unit, yaitu HPP Pavilion, harganya 18.500.000 rupiah. Kita tap. Terus di sini 4 unit, harganya 15 juta. Oke. Totalnya 188.100.000 rupiah. Oke, setelah itu kita record. Ya, ini masalah spelling, kita ignore saja. Oke, kalau mau dicek hasilnya di sini dari penjualan ya. Ini yang paling bawah. Dokumen berikutnya adalah dokumen ke-17. 17 adalah pengeluaran kas membayar utang ke Margonda. Kita masuk ke purchase, terus pay bill. Kita pilih di sini namanya Margonda. Oke, nomornya BKK 12.5, tanggalnya 18 Desember 2021. Jumlahnya adalah 286 ya, 286. Oke, kita enter tab ya, 286 kita isi di amount apply-nya. Oke, kalau sudah kita record. Dokumen ke-18 18. Di sini ada penerimaan piutang dari panen Alex ya, sebesar 7.200.000 rupiah. Jadi kita punya piutang ke panen Alex yang sudah kita hapuskan, tahu-tahu dia bayar. Nah, jadi kita masuknya ke penerimaan kas ya. Jadi kita masuk ke menu banking ya, ke receive money, karena ini menerima piutang yang sudah dihapus, jadi bukan karena ada transaksi. Kalau transaksi kan pakai menu sales, ini karena sudah dihapus atau membayar gitu kan. Di sini kita ganti dengan cash in bank. Terus di sini kita isi juga Alex. Oke. Dia menawarkan untuk merubah ke menu receive payment. Kita nggak usah ganti ke sini karena sekali lagi ini bukan bayar hutang piutang yang baru ya, ini yang sudah kita hapus, sudah kita anggap hilang uangnya, sudah dihapuskan atau membayar. Jadi kita masih di sini saja. Oke. Di sini kita tulis BKM 12.5, tanggalnya 20 bulan 12 2021. Kita oke saja. Terus jumlahnya adalah 7.200.000 rupiah. Oke, di sini kita larinya ke allowance, full, jumlahnya 7.200.000 rupiah ya. Kita cek di Ctrl R di keyboard, hasilnya seperti ini. Oke ya, kalau sudah tanggal sudah benar, bukti sudah benar, BKM 12.5, kita record, kita cancel. Dokumen ke 19 sahabat jaya ya, jadi kita ada pembelian ini
pembelian ke sahabat dari Sahabat Jaya. Masuk menu purchase, kemudian enter purchase. Kita pilih Sahabat Jaya. Oke, ini sudah hilang ya. Nomor PO nya 29B, tanggalnya 22 12 2021. Nomor invoice nya adalah A17, 13 unit. HP Pavilion, harganya 16.200.000. Sorry, 16.200.000. Terus di sini ada 15 unit Dell Inspiron, 12.600.000 rupiah. Oke, totalnya adalah 439.560.000 rupiah. Ya, sesuai ya. Kita record, kita ignore masalah spelling. Ini kita no ya, kita cancel aja record. Kemudian dokumen ke-20, pengeluaran kas untuk bayar ke FA Makmur. Masuk menu ke purchase, sudah masih pay bill. Kita pilih yang FA Makmur. Oke, nomor buktinya adalah BKK 12/6, tanggalnya 23 bulan 12 2021, 17.600.000 rupiah. Ya, diisi angkanya 17.600. Tap sudah. Setelah itu kita record ya. Kita cek sebelum record, ini sudah benar, ini sudah benar tanggal 23. Kita cancel. Oke. Dokumen yang ke-21, penerimaan kas dari Maju Elex ya, dari Maju Elex. Kita masuk ke menu sales, kemudian receive payment. Kita pilih yang Maju Elex, Maju Elex. Ini dia, buktinya adalah nomor BKM 12 strip 6, tanggalnya 25 ya, 25 12 2021. Di sini diisi 19.800.000 rupiah. Kita enter, kita isi sudah. Setelah itu kita record. Dokumen 21 selesai. Kita ke dokumen 22, voucher kas kecil, yaitu untuk perbaikan gedung rusak, atap yang rusak, banking, spend money. Kita ganti di sini petty cash ya. Nomornya adalah P124, terus tanggalnya 26/12/2021. Amountnya, jumlahnya adalah 500.000 rupiah. Ya, di sini perbaikan atap toko, nyuruhnya masuk ke other operating expense ya, 500.000 rupiah. Oke, sudah, tanggal sudah, nomor cek bukti sudah. Kita record, kita cancel. Dokumen ke-23, yaitu penjualan kepada Maju Elex. Kita masuk sales, enter sales, kemudian kita pilih Maju Elex. Invoice nya nomor
12/3, tanggalnya 27 bulan 12 2021, nomor PO nya 124. Di sini penjual 15 ya, HPP 15 unit, harganya 18 juta sudah benar. Kemudian yang kedua adalah 10 unit untuk yang Dell Inspiron ya, harganya 15.500.000 rupiah. Oke, totalnya 467.500.000 rupiah sudah benar. Kita cek tanggal sudah benar sekali lagi, kemudian PO dokumen sudah benar semua. Oke, ini checklistnya jangan lupa dibuang dulu. Oke, setelah itu kita record. Oke, kita ignore ya, ini masalah spelling, nggak usah khawatir, sudah ke record sendiri. Dokumen yang berikutnya ke 24. 24 ini adalah transaksi pembelian dari FA Makmur kepada Udubuana. Jadi masuk menu purchase, enter purchase, kemudian kita pilih FA Makmur. Tiga 4 C, tanggalnya 29/12/2021. Supplier infonya nomor G11 ya. Di sini 12 unit untuk yang HP Pavilion, harganya 16.400.000 rupiah. Oke, terus yang kedua adalah 11 unit Dell Inspiron, harganya 12.400.000. Oke, total 366.520 sudah sama ya. Kita cek lagi, di sini udah hilang checklistnya, syarat sudah, nomor purchase sudah, tanggal sudah selesai. Kita record. Oke, ini kita ignore masalah spelling, nggak masalah, no. Kita cancel. Di sini kalau mau dicek kayak tadi teman-teman silahkan ya, tadi purchase ya, ini sudah masuk ya. Dokumen yang ke-25 adalah transaksi pengeluaran kas untuk membayar utang kepada bank. Kita masuk ke banking, terus spend money. Spend money di sini kita pilih BKK 12/7, tanggalnya tanggal 30 bulan 12 2021 ya. Jumlahnya adalah 19 juta. Oke, terdiri atas ini hampir kelewatan cash in bank. Terus ini penerimanya kita buat dulu ya, sini belum ada. Kita buat new, namanya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri, kita oke. Kita pilih Bank Mandirinya. Kita pilih Mandiri Loan. Bank Mandiri Loan, ini dia. Nilainya adalah 16 juta. Kemudian bunga, waduh, bunganya gede banget ya, 3 juta. Bunganya interest expense 3 juta rupiah. Oke, kalau mau dicek Ctrl R seperti ini nanti hasilnya. Oke, tanggal sudah, ini sudah, nomornya sudah benar juga. Setelah itu kita record, kita cancel. Nah, dari di sini kalau mau ngecek disbursement ya, berarti di sini dia.
Dokumen transaksi berikutnya yang ke-26 adalah adjustment ya. Kita masuk ke adjustment. Telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri tanggal 31 Desember menunjukkan informasi sebagai berikut. Untuk memasukkan input ini kita bisa pakai dua cara ya. Bisa langsung pakai menu di sini ya, record journal entry, atau kita pakai menu banking, pakai reconcile accounts sebagai ini ya. Kita isi cut datanya, reportnya per 31 12 2021. Kita oke. Oke, di sini kita checklist dulu biar sama. Oke ya. Ini sementara udah balance ya. Udah balance, sudah benar berarti. Kita masuk ke action di sini, action, kemudian pilih bank entry. Amountnya di sini berarti untuk service charge-nya adalah 250.000 rupiah. Oke. Kemudian expense account-nya adalah bank service charge ya. Kemudian untuk yang di sini internetnya adalah interestnya 5.320.000 rupiah ya. Pakai akunnya adalah pendapatan tidak usaha, mana interest revenue ya. Oke, bank service charge sebenarnya interest revenue 5.320.000. Ini buktinya biar sama, kita masukkan ke sini BM 12.1 ya. Oke, kalau sudah benar 250 tambah sama dengan sini yang interestnya adalah 5.320.000, kita record. Oke ya, di sini kalau mau di ini lagi, ini selisihnya segini, jadi kita bisa ketik ulang seperti bab 205 840. Oke, sudah balance ya. Setelah itu kita reconcile, print letter aja, salah, reconcile, kemudian pilih reconcile ya. Kita close. Ini kalau mau cek hasilnya seperti ini di general. Dokumen yang berikutnya adalah adanya penyusutan, keterangan penyusutan ya pada akhir periode. Bukan penyusutan, sorry. Persian akhir supplies dinilai 4.850.000, beban sewa toko sekian, asuransi juga sekian. Oke, kita masukkan dari yang pertama di sini record journal entry ya, masih BM 12.1 ya. Tanggalnya 31/12/2021. Penyesuaian. Oke, persian akhir tersurprise dinilai 4.850.000 rupiah. Kita cek dulu di account list atau di laporan juga boleh. Oke, di sini untuk store supplies-nya saldonya di sini adalah 10.700.000 rupiah. Karena tersisa 4.850.000, berarti ada pemakaian berapa? Berarti pemakaiannya 5.850.000 ya. Kita masukkan saja ke sini. Beban apa namanya? Store ya, store supplies mana? Beban store supply expense berapa tadi? Pada store supplies kredit
Kemudian beban sewa toko bulan Desember, ini mah langsung ya, kita masukkan beban sewa toko bulan Desember, beban sewa toko bulan Desember, beban sewa toko mana, rent expense, nilainya 2.500.000 rupiah pada prepaid rent. Oke, yang ketiga adalah insurance, beban asuransi 1.250.000. Kemudian pada prepaid insurance ya 1.250.000 rupiah. Kemudian di sini ada perhitungan kerugian piutang 5% dari neraca saldo. Oke, kita minimize dulu biar gampang. Di sini kita bisa lihat neraca di sini, atau juga bisa dilihat di laporan juga boleh. Kalau mau lebih clear, kita coba lihat di laporan ya, di balance sheet. Oke, Desember. Nah, di sini kita hitung 5%. Oke, saya tampilkan kalkulator biar enak. Keterangannya 5% ya. 5%. Oke. 5% dikali dengan berapa itu? Piutangnya di sini kita lihat, ini dia 709.500 ya. 709.500 rupiah. Oke, sama dengan berapa ini? 35.475 ya. Kemudian di sini ada allowance-nya adalah kredit ya, ini ada negatif kredit, berarti kita kurangkan dengan allowance yaitu 19 juta rupiah. Oke, hasilnya berapa? 16.475. Oke ya, kita masukkan dulu 16.475 tadi ini, makanya ini ya. Berarti sini masuknya ke beban kerugian piutang. Mana tadi beban kerugian piutang paid debt expense 16.475 pada allowance for debitable. Oke. Oke, kemudian dokumen yang berikutnya adalah, karena masih sama, nomornya sama ya, 12.1 juga, jadi kita gabung. Penyusutan ekuitan bulan Desember 1.250.000 ya. Kita langsung akui saja di sini beban penyusutan peralatan, beban penyusutan bed depreciation expense 1.250.000 pada akumulasi. Mana akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian gaji bulan Desember ya, ini belum diedit soalnya, kita ganti dengan 2022 ya, 2022 sebesar, di sini berarti ada beban gaji wage and salaries sebesar 3.500.000 rupiah pada hutang beban. Hutang bebannya ini expense payable ya. Kemudian listrik ini sama ya, tahunnya belum diganti, sambil kita ngedit ini 2022. Nanti teman-teman dapatnya yang sudah saya edit. Aduh, 2022. Oke ya. Nilainya di sini sudah ya. Kemudian di sini ada listrik
dan telepon sebesar 2.200.000. Nah, ini biasanya ke internet nih, telepon udah nggak sebanyak dulu. Masuk lagi ke expand payable ya, ke expand payable mana dia? Oke. Oke. Rp2.200.000. Nah, dokumen yang terakhir ini sedikit ada perlu sedikit penjelasan. Di sini adalah Budi Buana menghitung pajak ya. Nanti kita jelaskan yang kedua. Sekarang yang pertama dulu. Karena PPN income dan outcome sesuai dengan faktur, maka kedua akun tersebut ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Kita cek dulu berapakah saldonya ya. Dari mana, dari reportnya, dari ini ya. Oke, tadi PPN outcome-nya berapa ini? Outcome-nya 104.800, income-nya adalah 99.280. Jadi ini sama ini kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Di sini PPN outcome dulu. Rp104.800 tadi ya. Oke, sambil kita minimize, takut salah. Rp104.800.000. Terus income-nya 99.280. Income-nya 99, income-nya 99.280.000. Berarti di sini ada hutang ya. Ada hutang PPN ya, Rp5.520.000. Oke. Yang terakhir adalah hitung pajak penghasilan PPH dengan ketentuan sebagai berikut. Tarifnya 22% yang benar ya. Ini kalau di soalnya lama kan 28, ini kita ganti 22. Karena ini adalah untuk PPH badan tahun 2021. Ya. Jadi bukan 28 atau 25. Kita lihat dulu salah satu sumber yang dijadikan acuan. Ini contoh ya, di pajak.go.id bisa dibaca juga. Ini juga bisa lihat di tempat lain. Ini sumber referensinya ya, di antara seperti ini. Atau pilih yang ini. Ini ya, tarifnya 22% untuk tahun 2021. Oke ya, dan masih menggunakan fasilitas ini. Silakan dibaca kaitan dengan peraturan yang baru ini. Oke, jadi kita masukkan ke perhitungan laba rugi dulu. Nah, sebelum kita hitungan, ini kita record dulu karena nanti akan ada kaitan dengan ini kan ada beban kan. Ada pengakuan beban dan pengakuan aset yang berkurang. Nanti ngaruh ke laba rugi untuk yang beban ini. Jadi ini kita record dulu. Oke, baru kita masukkan yang ini, masih BM 12.1 ya, pembayaran pajak perhitungan. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita minimize dulu, kita akan hitung dulu laporannya. Ini saya close dulu. Ini saya akan lihat dulu accrual. Ini kita tampilkan dulu laporannya ya. Kita display labanya 141.680. Ini kita hitung dulu ya. Sorry, mana kalkulatornya? Oke ya, ini nilainya adalah 141.680.
062,12 ini ya. Taxnya kita hitung tarifnya ini ya, dan menggunakan fasilitas 50%. Jadi kita akan hitung sebesar gedein dikit 0,5 sorry 0,5 dikali dengan 22% dikali dengan ini ya, ketemulah angka 15.584.807. Kita masukkan ke jurnal tadi yang belum ya, ini kita close dulu. Tadi jurnalnya di sini ya. Oke. Berarti di sini income tax expense sebesar berapa tadi? 15.584 ya. (807) ya. Kemudian pada income tax payable ya, dan pada prepaid tax. Oke, prepaid taxnya berapa ini kita isi dulu. Prepaid taxnya kredit ya. Kita cek dulu teman-teman prepaid taxnya berapa. Di sini prepaid taxnya lihatnya dari sini. Oke, prepaid taxnya 15 juta ya. 15 juta. Ini 15 juta. Di sini ada juga. Kemudian tax payable, mana tax payable? Income tax payable. Jadi tinggal 584. Oke, demikian teman-teman untuk perhitungan yang ini. Setelah itu kita record. Oke, kita close ya. Oke, selesai untuk yang dokumen terakhir ini. Silakan jika mau dicek laporannya ini neraca yang terakhir ini, kita display ya. Tinggal teman-teman di send to PDF misalkan. Nah, nanti tinggal dikumpulkan ke gurunya. Oke, seperti ini ya. Jadi tinggal dipilih-pilih bagaimana cara mengimpor, cara mengekspor laporan keuangan. Silakan simak di video saya yang lainnya lagi untuk transaksi UD Buana. Jadi tinggal dilihat mana yang akan dicek, apakah laba rugi tadi, apakah mau yang lainnya silahkan, termasuk cash flow statement juga silahkan dilihat. Oke, terima kasih sudah menyimak untuk paparan saya, untuk penjelasan saya kaitan dengan kasus P3 UD Buana UKK 2021. Silahkan nanti insya Allah saya lampirkan file jawabannya. Barangkali ada pertanyaan boleh silahkan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.